Selamat datang di Galaksi Film, tempat di mana kamu bisa menemukan rangkuman menarik dari berbagai film yang akan kami rangkum. Sebelum mulai pastikan wifi tetangga nyambung, siapkan cemilan dan duar. Pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria mantan marinir US yang bernama Travis. Travis yang merupakan mantan marinir sekarang bekerja menjadi supir taksi. Setelah pensiunnya Travis ia memiliki kehidupan yang menonton dan kegiatan yang sama setiap harinya. Hal tersebut membuat Travis bosan sehingga ia meminta kepada bos taksi agar memberikan jam kerja tambahan kepadanya. Travis bekerja setiap malam dan melewati banyak tempat dan orang yang bermacam-macam setiap harinya. Mobilnya sering dilempar ketika melalui jalan dan sering membawa penumpang yang berbahaya. Travis sebenarnya tidak menyukai tempat-tempat tersebut karena menganggapnya sebagai sampah yang harus dibersihkan, karena kebiasaannya yang monoton setiap harinya membuat Travis tidak bisa tidur. Setelah pulang bekerja sebagai supir taksi, Travis singgah ke bioskop yang memutar film porno agar membuatnya bisa tidur. Namun suatu hari kehidupan monotonnya pun berubah ketika dia melihat seorang wanita cantik idamannya di jalan. Dia pun mulai sering memantau dan melihat wanita tersebut di tempat kerjanya. Setelah sekian lama dia memantau, akhirnya Travis mempunyai keberanian untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang bernama Bestie, seorang tim sukses Charles Parlayten, calon presiden. Setelah berkenalan, Travis pun sukses mengajak Bestie makan bersama. Mereka pun pergi makan bersama setelah Bestie selesai bekerja. Pada saat di restoran, Travis mengungkapkan ketertarikannya pada Bestie, begitu pula dengan Bestie yang tertarik dengan Travis. Travis pun mengajak Bestie untuk menonton pada malam besoknya. Pada saat bekerja, dengan kebetulan Travis membawa bos Bestie, Charles Parlayten, yang sedang terburu-buru menuju tempat acara. Travis pun mengobrol dan mendoakan bahwa ia terpilih menjadi presiden. Charles pun bertanya kepada Travis mengenai harapannya ketika terpilihnya seorang presiden. Travis pun menjawab bahwa ia menginginkan sampah-sampah masyarakat yang sering dilihatnya agar dibersihkan karena Travis menganggap hal tersebut sangat kotor baginya. Setelah sampai, ia pun bersalaman dengan Charles. Setelah mengantar Charles, seorang gadis cilik masuk ke dalam taksinya, namun seorang pria menarik keluar gadis tersebut. Mereka akhirnya bertemu lagi setelah merencanakannya. Travis pun mengajak Bestie menonton di bioskop yang biasa ditontonnya. Bestie merasa tidak yakin karena bioskop tersebut memutar film porno, namun Travis meyakinkan Bestie bahwa banyak pasangan yang datang ke sana. Pada pertengahan film, Bestie merasa tidak nyaman dan langsung keluar dari bioskop tersebut. Bestie merasa berbeda pandangan dengan Travis dan memutuskan untuk pergi. Pada keesokan harinya Travis berusaha menelpon Bestie namun hanya diangkat sekali saja. Tidak menyerah, Travis pun mengirimkan bunga kepada Bestie, namun bunga yang dikirimnya tidak sampai kepada Bestie. Tidak terima dengan perlakuan Bestie, ia pun mendatangi Bestie di kantornya dengan marah. Karena Bestie tidak memberikan kesempatan untuk berbicara kepadanya, ia pun keluar dengan diusir oleh rekan kerja Bestie. Karena hal tersebut, Travis menganggap Bestie sama dengan cewek lainnya dan termasuk sampah kota. Pada malam harinya ketika ia bekerja mengantarkan seorang pria, namun ternyata pria tersebut sedang mengintai istrinya yang sedang selingkuh dengan pria kulit hitam. Pria tersebut berusaha membunuh istrinya suatu saat dengan pistol besar Magnum kaliber 44 yang biasa digunakan untuk membunuh gajah. Pikiran orang tersebut merasuki pikiran Travis. Ketika sedang istirahat bersama temannya, Travis curhat kepada Wis, salah satu rekan kerjanya. Travis bercerita bahwa ia sedang bingung terhadap hidupnya. Wis pun memberi saran agar Travis mencoba hal baru seperti berkencan dengan wanita, padahal Travis baru saja dicampakkan oleh seorang wanita. Suatu malam ia melihat gadis yang kemarin masuk ke dalam taksinya. Karena penasaran, Travis pun mengikuti gadis tersebut dan ternyata gadis tersebut berprofesi sebagai pelacur. Hal itu membuatnya semakin marah. Berkat kenalan rekan kerjanya, ia bertemu seorang yang menjual senjata ilegal. Pria tersebut merekomendasikan senjata yang dibawanya termasuk Magnum 44 yang dibicarakan pria kemarin. Ia pun membeli 4 senjata dari pria tersebut. Sesampainya di rumah, Travis pun mulai berlatih menggunakan senjata tersebut dan olahraga agar kehidupan yang sebelumnya berubah tidak monoton lagi. Travis pun sering berbicara sendiri seolah ia ingin menghabisi seseorang. Target pertama Travis adalah Charles Parlayten yang merupakan bos Bestie, wanita yang mencampakkannya. Ia pun mengikuti kampanye pertama di alun-alun kota, namun aksinya gagal karena seorang agen curiga kepadanya.
Travis pun mulai membawa senjatanya kemana. Pas saat ia sedang belanja, toko tersebut mengalami perampokan. Ia pun pertama kali mencoba menembak dengan senjatanya. Travis menulis sebuah surat ulang tahun kepada orang tuanya yang berisi bahwa ia sukses di kota dan mempunyai calon istri yang bernama Besti. Di rumahnya ia menonton sinetron romans yang berisi perjuangan untuk bisa bersama. Rasa sepinya semakin menjadi, ia harus melampiaskannya. Esoknya ia mendatangi pelacur cilik yang tempo hari bertemu dengannya. Setelah deal dengan Sporty, ia pun pergi ke kamar bersama Iris. Travis harus membayar kamar dan dihitung menitnya. Pada saat di kamar, Travis tidak ingin melakukan apa, dan hanya ingin mengobrol dengan Iris. Namun Iris berusaha menjalankan tugasnya. Travis pun marah dan berusaha mengobrol dengan Iris. Ia ingin Iris tidak melakukan pekerjaannya lagi. Mereka pun berjanjian bertemu kembali pada saat makan siang untuk mengobrol lebih jauh. Mereka pun bertemu pada saat makan siang. Travis menyuruh Iris agar berhenti dari pekerjaannya dan menyuruhnya pulang ke rumah karena gadis sesusianya harusnya di rumah dan bersekolah. Ia pun berkata akan memberikan seluruh uangnya kepada Iris agar Iris berhenti. Namun usahanya sia-sia karena Iris susah lepas dari Sporty yang membuat Iris tetap menyukai Sporty. Sementara itu Travis sudah bersiap, dengan berlatih menembak, menyemir sepatunya, membakar bunga yang akan diberikan kepada Besti dan persiapan lainnya ketika ia sudah mati. Charles Palantin kembali mengadakan kampanye. Travis pun datang dengan potongan rambut yang berbeda. Ia berniat ingin membunuhnya namun digagalkan kembali oleh Agnes yang memperhatikannya. Karena niat membunuh yang sudah di puncak, ia pun melampiaskan dengan sampah masyarakat yang lainnya. Ia bertemu Sporty dan langsung menembaknya. Ia pun menuju kamar di mana tempat Iris berada. Pada saat masuk, ia menembak penjaga kamar yang tempo hari menarik Iris keluar dari taksi, namun tanpa diduga ia juga ditembak oleh Sporty dari belakang. Lalu ia membalas menembak Sporty hingga tewas. Ia pun naik ke atas dan seorang pria menembaknya. Ia pun menembak balik pria tersebut hingga tepat. Travis pun terduduk di sofa di samping Iris yang ketakutan. Beberapa waktu berlalu, ternyata Travis dianggap sebagai pahlawan yang membasmi kejahatan. Iris pun dikabarkan telah pulang ke rumahnya. Pada malam saat ia bekerja, Travis mendapatkan orderan yang ternyata itu adalah Besti. Bertie telah membaca berita tentang Travis dan kagum terhadapnya, namun Travis tidak membawa perasaan dan pergi begitu saja setelah mengantar Besti.